Renungan Harian, apabila kasih mengatasi kebencian. Bahagian 2, jangan biarkan kebencian menjadi kesudahan. Firman Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5:44. Rupa-rupanya dia masih hidup. Bertahun-tahun kemudian dia telah menjadi seorang pendeta. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengagumkan. Orang Kristen yang pernah dibuli dan disakiti itu selama bertahun-tahun sebenarnya terus berdoa untuk mereka. Di dalam Alkitabnya terdapat sekeping kertas, di atasnya tertulis doa-doanya. Hari demi hari dia berdoa untuk mereka yang pernah membulinya. Dia berdoa untuk mereka yang pernah membencinya. Dia berdoa untuk mereka yang pernah menyakitinya. Bertahun-tahun kemudian, salah seorang daripada pembuli itu sedang melalui titik terendah dalam hidupnya. Dan akhirnya dia mengenal Kristus dan menjadi seorang Kristen. Kemudian, orang yang pernah terlibat dalam pembulian itu sendiri yang berkongsi kisah benar ini. Akhirnya dia memahami, dahulu mereka menyangka bahwa kebencian mereka telah menamatkan satu nyawa. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka sangka telah mati itu bukan saja terus hidup, malah menjadi seorang pendeta. Dan orang yang pernah memusuhi Kristus itu akhirnya juga bertemu dengan Kristus. Mereka mau mengakhiri cerita dengan kebencian, tetapi Tuhan menulis semula kesudahannya dengan kasih. Renungan hari ini, jangan biarkan kebencian menjadi kesudahan. Perkara yang benar-benar menggetarkan hati dalam kisah ini bukan sekadar dia tidak mati, tetapi seorang Kristen yang pernah dimusuhi dan dianiaya tidak membiarkan kebencian menjadi kesudahan hidupnya. Dia tidak memilih untuk membalas dendam. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan bertahun-tahun kemudian dia masih berdoa untuk mereka yang pernah menyakitinya. Inilah yang Yesus ajarkan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi musuh tidak bermaksud kita berpura-pura bahwa luka itu tidak pernah berlaku. Mengampuni juga tidak bermaksud membiarkan kejahatan terus berlaku. Mengampuni bermaksud menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Mengasihi bermaksud tidak membiarkan kebencian mengubah siapa diri kita. Mungkin apa yang kita lihat ialah seorang musuh, tetapi Tuhan melihat satu kehidupan yang mungkin suatu hari nanti akan dipulihkan olehnya. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan menggunakan kehidupan kita. Mungkin doa yang kita panjatkan hari ini, suatu hari nanti menjadi sebahagian daripada perjalanan seseorang untuk mengenal Kristus. Karena kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kesalahan manusia, dan kasih Kristus mampu menyentuh hati yang paling keras. Mari berdoa. Bapa di surga yang terkasih, terima kasih karena kasih-Mu lebih besar daripada segala kebencian. Ketika kami disakiti, disalahfahami, dan dianiaya, bantulah kami untuk menyerahkan luka dan penghakiman kepadamu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengampuni. Sembuhkan hati kami supaya kami tidak terikat oleh kepahitan. Ajarlah kami melihat bukan hanya orang yang menyakiti kami, tetapi juga jiwa yang memerlukan kasih karunia-Mu. Tuhan, jangan biarkan kebencian menjadi kesudahan cerita kami. Biarlah kehidupan kami tetap menjadi kesaksian Injil, walaupun kami terluka, walaupun kami dianiaya, dan walaupun kami berhadapan dengan musuh, karena kami percaya kebencian manusia tidak dapat mengalahkan kasih Tuhan, dan kejahatan manusia tidak dapat mengalahkan kasih karunia Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.